Megalopolis ini film yang rilis di tahun 2024, ditulis dan disutradarai oleh Francis Ford Coppola. Salah satu film yang terhitung menarik perhatian gue ya, karena murni dari nama besar si sutradaranya. Walaupun secara filmografi, gue lebih suka dengan filmnya Sofia Coppola, karena buat gue sendiri sih lebih kena aja ya. Cuma untuk film ini, sebelum nonton, dari sisi ekspektasi gue sih terhitung rendah untuk film ini. Sedangkan dari sisi cerita tentang seorang arsitek yang harus berhadapan dengan wali kota, namun di antara mereka hadir anak perempuan dari wali kota ini yang jatuh cinta dengan sang arsitek. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, sisanya gua nggak mau terlalu banyak ya bahas plotnya, biar nggak spoiler juga. Dan setelah gue selesai nonton, ini tuh terhitung film yang ada sisi surrealisnya, dibawain dengan narator yang hadir di sepanjang film, dengan dialog yang menurut gue terhitung filosofis ya. Dia tuh nge-quote Hamlet dan beberapa orang besar lainnya, dan dibawain dengan pendekatan yang berbeda juga gitu. Gue ngerasa kayak ada sisi operanya dengan dramatisasi yang terhitung kuat, jadi bukan tipikal film yang mengarah pada aspek realistis, tapi di sini tuh lebih kepada style yang agak kaku ya kalau menurut gue. Ditambah dengan sisi surrealisnya yang kayak tadi gue bilang gitu. Walaupun untuk gue sendiri ada beberapa bagian yang kena dan ada beberapa bagian yang nggak kena juga. Secara cerita menurut gue dasarnya ya ini bukan hal yang baru, terutama buat yang suka dengan cerita klasik ya, era dulu yang berfokus pada tragedi dengan konflik yang terhitung klasik juga gitu. Baik itu dari sisi wali kotanya maupun dari sisi arsiteknya juga gitu. Yang ternyata mereka berdua ini tuh punya kayak semacam masa lalu juga yang ada di sebelumnya. Singkatnya, kalau ngomongin dari sisi plot, bisa dibilang ya ini tentang seseorang yang ingin membawa perubahan menuju yang lebih baik, melawan orang yang mencoba untuk menjaga semuanya itu tetap sama gitu seperti sebelumnya. Terus ada sisi romansnya juga yang tipikal klasik juga kalau menurut gue, cuma gue nggak mau terlalu banyak spoiler ya mengenai hal ini. Dan gue juga ngerasa ada beberapa bagian yang agak bosen pas gue nonton, padahal gue terbiasa untuk nonton tipikal film drama yang slow pace gitu. Gue juga nggak begitu kena dengan karakter utamanya, dia tuh ngebawain dialog yang cenderung filosofis walaupun nggak semuanya ya. Jadinya tuh kayak ada momen yang bosennya juga, terus dia juga ngelempar dialog yang berisi kutipan dari filsuf ataupun penulis ternama lainnya gitu. Jadi, ya bisa bilang agak ngebosenin sih di aspek ininya. Walaupun gue suka dengan filsafat, tapi kalau momennya nggak pas, jadinya ya menurut gue nggak tersampaikan dengan baik. Dan di sini tuh ada beberapa kali yang seperti itu, jatuhnya ya bisa bilang ya hit and miss gitu. Walaupun gua ngelihat kalau mereka juga mencoba ya untuk nge-challenge penonton agar ikut berpikir mengenai topik yang sedang diperbincangkan oleh mereka. Dimana ini salah satu hal yang gue suka dari film ini. Dari sisi visual, ini sih terhitung oke. Ada beberapa momen yang bagus, gue suka dari sisi set desainnya dan pewarnaan yang mereka gunakan juga. Terutama ketika ngelihat dari si visinya arsitek ini ya, bisa dibilang ini sih salah satu hal yang menarik untuk dilihat. Ditambah dari sisi set dan kostum itu juga bagus di sini. Sisanya jujur aja gue nggak bisa bilang banyak hal dari film ini. Dan ini juga terhitung film yang menurut gue sih bukan buat semua orang. So, Megalopolis ini salah satu film yang jatuhnya tuh agak ngebingungin ya buat gue antara suka atau enggak. Alasan gue nonton juga balik lagi karena nama besar dari sutradaranya. Dia juga
ngebawa ide yang sebenarnya tuh cukup menarik ya, meskipun secara garis besar dengan kisah yang umum dan ini juga ya terhitung bukan hal yang baru sih kalau menurut gue. Mereka juga mencoba untuk mengajak gue berpikir melalui dialognya, tapi balik lagi, sayangnya pas gue nonton ada beberapa momen yang ngebosenin, walaupun sepertiga yang ada di akhir film tuh mendingan banget dengan moral dilema dan apa yang terjadi juga. Tapi gue ngerasa kalau ini tuh kayaknya bisa jadi film yang lebih baik tuh ketika ditonton lebih dari sekali ya. Tentu setelah beberapa jeda waktu. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.